Ya, saya belum selesai ngomong, kamu dipotong mulu gimana sih? Kali aja Ya, ya. Saya dengerin masih dulu, duluan sabar ya. Belanda masih jauh, oke? nih. Jadi karena target saya itu 10 besar, otomatis kan dari ranking 1 sampai ranking 10 termasuk ya kualifikasinya. Ya. Kualifikasi. Ya, apa? Kualifikasi. Ya, kualifikasinya termasuk. Jadi ya sudah, saya fokus bagaimana nih caranya biar target itu bisa tercapai. Terus? Nah, waktu ujian kenaikan kelas, kan saya lihat dong, kan kadang posisi duduk itu menentukan prestasi. Ya, terus? Ya saya lihat nih, mana nih teman saya yang istilahnya ranking 1 sama ranking 2. Duduknya di mana mereka? Nah, akhirnya karena saya ingin kecipratan ininya, rankingnya, ya udah, saya duduk di samping mereka. Kecepatan jawabannya maksudnya udah. Ya apalagi, kan targetnya 10 besar. Oh gitu, oke. Ya itulah, kalau kita hanya sekedar tujuannya ranking, nilai, itu sangat mudah untuk kita kelabui. Nah, makanya ketika saya bisa duduk di samping anak-anak yang ranking 1 dan 2 ini, ya otomatis lah, ranking saya nggak jauh-jauh beda sama mereka. Ranking 8. Nah itu. Ya. Nah, akhirnya kan target saya tercapai. Saya bisa jalan-jalan. Ya Allah, ayahnya Kodoni. Nggak itu maksud saya, kalau kita jadi orang tua, terlalu mendewa-dewakan ranking, terlalu mendewa-dewakan nilai, nanti anak-anaknya mengakali. Kalau saya ke anak saya nggak ngomong masalah ranking. Saya tanya, nak, cita-cita kamu apa, nak? Kamu mau jadi apa di masa depan? Tujuan hidup kamu apa, nak? Karena itulah yang akan membuat kamu survive di masyarakat, bukan ranking. Tapi kalau anak kamu jadi dokter, kan emang harus pintar di akademis kan? Ya, sekarang kalau misalnya itu dibutuhkan, akademis itu dibutuhkan buat cita-citanya, itu why not? Kenapa tidak? Tapi kalau itu nggak dibutuhkan, terus buat apa? Ya nggak? Iya juga sih. Nah itu, jadi kita harus berpikir secara cerdas, jangan gampang kena hal yang viral, jangan gampang kena sesuatu yang berita hoax. Kita harus telusuri sendiri gitu, ya, sampai mendalam. Karena apa? Karena jangan sampai isi pikiran kita itu kita tidak isi sesuatu hal yang bermanfaat gitu buat masa depan kita. Karena waktu hidup kita itu sangat terbatas loh, benar nggak? Betul. Kalau kita nggak manfaatkan, kita nggak maksimalkan, kita pikir kalau kita masih muda ini, kita muda untuk selamanya. Padahal kita nggak sadar gitu, waktu berjalan terus tiba-tiba kita jadi tua, tiba-tiba kita jadi lansia. Nah, akhirnya kita belum punya prestasi sama sekali. Terus hidup kita kayak numpang lewat doang di dunia ini. Nggak ada bekasnya sama sekali. Ya mau kayak gitu. Enggak sih pastinya. Ya makanya. Kalau kita nggak mau, ayo kita cerdaskan diri kita. Karena kita nggak bisa gitu. Kayak berpangku tangan terus berharap misalnya pemerintah ikut campur dalam kehidupan kita, orang-orang di luar diri kita mau bantuin kita, ya ngapain juga gitu. Kita hanya berharap kepada orang-orang yang di luar diri kita. Kita udah fokus kepada diri kita fokus untuk meraih masa depan terbaik kita. Ya, kayak gitu, Pak. Jadi masalah fokus ya, Pak. Masalah fokus tentang masa depan kita gitu ya. Anak-anak remaja sekarang tuh banyak yang bilang kayak, Miss, saya tuh mau jadi pengusaha, Miss. Tapi saya juga mau jadi dokter, Miss. Bisa nggak ya, Miss? Kira-kira saya jadi dua-duanya gitu. Menurut tuh gimana tuh? Karena kan banyak dokter dan pengusaha. Kalau saya gini, bisa nggak sih kamu misalnya ingin meraih sesuatu tidak satu persatu? Nggak bisa sih, susah sih. Logikanya ya? Logikanya susah. Ya sekarang bagaimana hal itu bisa tercapai? Oh, berarti tentuin dulu mau fokus kemana gitu. Iya, satu persatu dulu lah. Istilahnya satu dulu kita kuatkan, satu dulu kita menjadi yang terbaik di sana. Nah, setelah kita bisa mencapai itu semua, baru kita cari target yang lain. Jadi one by one.
Kalau kita serakah, maunya semuanya kita ambil, nanti satu pun kita nggak akan dapat gitu. Nah, jadi jangan terlalu rakus di sini kalau menurut saya. Pelan-pelan aja gitu. Kan yang namanya fokus ini itu membutuhkan energi yang besar loh, beneran. Apalagi kita lebih dari satu fokus. Energi juga yang akan terbuang juga akan luar biasa gitu. Makanya kalau kita tahu nih, energi kita terbatas, terus usia kita juga terbatas, ya sudah, fokus dulu terhadap satu hal. Kalau satu hal itu udah tercapai, ya kita udah jadi yang the best di situ, baru cari next targetnya. Jadi semua impian kita itu bisa kita raih, Feb. Gak ada yang nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin, tapi pakai common sense. Jangan cuman pakai nafsu. Ya, kalau pakai nafsu ya apapun mau kita sikat, mau halal kek, mau haram kek, kayak gitu, Feb. Betul. Jadi gimana, Feby? Masih mau ikut Class of Champion? Saya emang dari awal nggak bisa Kayaknya ikut. kamu bisa deh mewakili Qatar University, Feb. Jangan. Beneran, Feb. Nanti Nggak saya bilang usah. deh ke ruang Nggak guru. usah. Gitu. Jangan, terima kasih. Saya jurusannya psikologi ya. Buat yang nggak tahu, saya jurusan psikologi. Jadi mohon maaf saya nggak. Iya, siapa tahu buat tahun depan. Nggak usah, terima kasih banyak. Udah tahun depan saya udah lulus psikologi. Betul, mau S2 nanti. Yakin lulus. Lulus dong. Tidak tahu aja. Oke. Oke, Feb. Kira-kira ada lagi yang ingin kita perbincangkan? Udah, situ aja. Oke ya. Oke teman-teman, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan ini teman-teman dapat manfaatnya ya. Karena tujuan kita hanya satu, untuk mengedukasi teman-teman semua agar kita menjadi masyarakat yang cerdas. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.